Saran pengen tahu, coba kalian tulisin terlebih dahulu. Kalian itu cita-citanya apa, tujuan hidupnya kalian apa, boleh sambil diketik di kolom chat. Monggo silahkan. Apa sih cita-cita kalian, udah tahu belum sih setelah kamu lulus, atau oh nanti Bu saya 2 tahun 3 tahun lagi saya mau ngapain, udah tahu belum kalian? Kalian mau apa sih sebenarnya? Monggo silahkan diketikin dulu apa yang akan kalian lakukan setahun 2 tahun lagi. Udah lulus pun boleh. Silahkan, apa sih cita-citanya kalian? Monggo di chat cita-cita kalian. Bisa tidur 8 jam sehari, oke. Emang sekarang kamu belum bisa tidur 8 jam sehari? Ada yang punya cita-cita pengen tidur 8 jam sehari, ada yang mau naik haji, oke. Membanggakan orang tua, oke. Apalagi cita-cita kalian, apa sih yang pengen kalian raih? Muhammad Rizky sama misalnya nanti sama siapa ya? Sama Sila kayak gitu. Kalau Rizky kan cita-citanya merintis startup, kalau Sila misalnya mau ngambil kesempatan kuliah S2 di luar negeri. Otomatis kalau misalnya kalian rancang dari sekarang, itu nanti kalian akan punya jalur yang beda-beda. Misal seperti apa? Kalau misalnya teman-teman yang pengen merintis startup dari sekarang misalnya udah mulai bikin kebayang produknya yang mau kalian bikin apa. Mulai merintis dari sekarang. Bu, saya pengen merintis tapi misalnya saya nggak punya modal atau apa. Contoh misalnya bisa dengan cara ikutan lomba, itu bisa. Jadi misalnya jalurnya seperti itu, ikutan lomba. Contohnya seperti apa? Misal PKM kamu bisa dapat pendanaan kalau kamu bagus sampai 9 juta. Dari PKM bisa kamu lanjutin sampai ke ajuin ke Bandung Technopark. Bandung Technopark itu juga adalah salah satu bagian dari kampus yang dia merintis untuk anak-anak yang tertarik sama startup. Jadi kayak inkubasi gitu. Biasanya kalau di BTP kalian nanti akan dikasih mentoring, coaching juga, dilatih untuk pitching juga, dilatih untuk gimana caranya nyari angel investor dan segala macam. Itu bagi teman-teman yang emang niatannya ke startup. Dan kalau niatannya ke startup, bisa nanti di tingkat 3 atau 4 ngambil kelas peminatan yang untuk entrepreneurship. Peminatannya pasti akan beda. Karena apa? Kalau di entrepreneurship, kalian akan diajari tuh segala sesuatu yang berkaitan dengan gimana cara kalian membangun usaha kalian sendiri. Akan beda, misalnya kemudian jalur yang ditempuh sama Sila, kayak gitu. Jalurnya seperti apa? Bisa aja kalau misalnya pengen lanjut S2, dari sekarang apa? Otomatis IPK. IPK harus benar-benar diperhatikan karena biasanya kalau S2 adalah minimal 3,5 untuk beberapa persyaratan. Bu, saya ngejarnya pengennya jalur S2-nya lewat beasiswa. Artinya apa? Artinya paling enggak mulai dari sekarang mulai tengok-tengok tuh. Misalnya beasiswa LPDP seperti apa? Itu kan salah satu ya, LPDP. Pasti ada syarat misalnya. Untuk beasiswa ke luar negeri sama beasiswa di dalam negeri akan beda lagi. Bisa aja misalnya dari sekarang, oh aku bahasa Inggris masih belum bisa karena misalnya LPDP ada syarat misalnya TOEFL-nya minimal harus 550. Nah, dari sekarang misalnya udah mulai disiapin. Atau Bu, saya pengennya ikut yang pertukaran pelajar, Bu. Di kita ada itu biasanya nanti kamu tingkat 3 ada seleksi pertukaran pelajar, itu bisa juga sampai ke luar negeri kayak gitu. Yang kemarin kebanyakan sih di Belanda. Nah, pertukaran pelajar ada syaratnya juga. Selain IPK apa? Aktif organisasi dan dia juga berprestasi. Nah, akan beda. Jalur tiap orang ketika kita punya mimpi, kita punya tujuan, pasti akan beda. Akan berbeda sama misalnya kalau kita nggak punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, biasanya ya kita jalanin kehidupan kita apa adanya. Lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, semacam itu. Bu, kenapa sih Ibu ngebahas tentang ini? Iya, karena saya mau sharing juga. Ketika saya S1, sebenarnya sampai tahun 1, tahun kedua, saya nggak tahu sebenarnya tujuan hidup saya mau ngapain.
Kok bisa Bu? Bisa, soalnya waktu saya masuk jurusan S1 psikologi itu adalah jurusan yang saya sendiri nggak minat. Jadi jurusan itu yang milih siapa? Yang milih adalah orang tua saya. Kalau saya sendiri, saya tertariknya adalah jurusan seni rupa murni. Jadi saya dulu ketika SMA yang dicari infonya tentang apa? IKJ, pengen banget dulu bisa masuk Institut Kesenian Jakarta. Habis itu sempat juga tertarik yang ITB kan aja juga seni rupa murni seperti itu. Cuman orang tua waktu itu bilangnya, wah kalau misalnya jadi pelukis gitu ya, kalau kamu mau jadi pelukis, biasanya pelukis itu baru akan dihargai, baru akan kaya ketika kamu udah nggak ada orangnya. Contohnya kayak siapa? Basuki Abdullah. Biasanya kalau misalnya untuk pelukis segala macam, kalau misalnya orangnya masih hidup atau apa, biasanya orang sebagian menganggap desain adalah hal yang biasa, sebagian seperti itu. Itu yang zaman dulu ya, saya nggak tahu kalau zaman sekarang seperti apa. Kalau zaman dulu untuk pelukis masih dianggap seperti itu. Akhirnya orang tua saya ngebayang. Yang kedua adalah jurusan waktu itu kedokteran semacam itu. Nah, kalau kedokteran sudah pasti saya nggak minat banget. Kenapa? Saya paling benci mata pelajaran biologi. Karena apa? Karena dulu pernah waktu pelajaran biologi disuruh bawa kelinci, disuruh bawa cacing, disuruh bawa barang-barang gemes-gemes gitu, habis itu dijadikan bahan praktikum. Kan aku kesel kan, padahal udah bawa kelinci, lucu gemes-gemes, dijadiin bahan praktikum. Nah, aku histeris tuh waktu itu, aku kabur dari kelas. Dan sejak itu aku bolos pelajaran biologi. Oke, untuk kedokteran udah skip, aku juga takut darah. Akhirnya cuman ada satu jurusan, tinggal satu. Jurusannya apa? Psikologi. Ibu suka psikologi nggak? Oh tidak, saya benci. Kenapa? Zaman SMA waktu itu kalau kelas 2 naik ke kelas 3 biasanya kita didatangkan psikolog sama sekolah untuk untuk ngecek kita penjurusannya sudah sesuai atau belum. Di kalian ada juga kayak gitu nggak? Jadi ada tes gitu ya sama psikolog, kamu cocoknya masuk jurusan apa, habis itu nanti kamu kuliahnya cocoknya ngambil jurusan apa. Ada juga. Nah, saya keselnya sama psikolog karena apa? Karena menurutku psikolog itu sok tahu banget orangnya. Bayangkan, lu cuman ketemu ya 1 kali pertemuan gitu ya, dikasih psikotes. Psikotes paling cuman 5-10 menit gitu ya, centang, habis itu disuruh gambar orang, disuruh gambar gitu ya, gambar pohon, gambar orang, terus diterawang sama mereka. Kamu cocoknya nanti masuk jurusan A, B, C. Lu siapa lu sih? Gue aja nggak tahu gue pengennya jurusan apa zaman itu. Jadi saya menganggap psikolog adalah orang paling sok tahu sedunia. Dan kemudian ternyata orang tuaku cuman mau bayarin kuliah kalau aku ngambil di jurusan itu. Sial banget nggak sih waktu itu? Jadi di tahun pertama akhirnya masuk psikologi dengan BT. Nah, apakah punya goal? Boro-boro. Yang ada goalku cuma satu waktu itu. Semoga aku di DO. Itu jujur. Itu adalah harapanku ketika aku masuk psikologi untuk pertama kali. Jadi kalau misalnya dapat nilai A, lempeng-lempeng aja. Kalau dapat nilai E, itu bahagia banget ditunjukin ke orang tua. Nih, lihat nih filsafatku dapat E. Kok bahagia? Iya bahagia. Artinya apa? Pilihannya mamaku sama bapakku nggak pas nih. Jadi keluarkan aku dari psikologi ya. Oke. Terus sampai di tahun kedua aku masih bertahan di psikologi. Kenapa kok bertahan di psikologi? Ternyata setelah menjalani kuliah selama 1 tahun, di tahun kedua aku sudah mager banget untuk mencoba UMPTN. Tapi apakah sudah menemukan passion? Belum, jujur. Jadi kalau misalnya kadang saya ngeliatin ya, kalau misalnya seminar motivasi atau apa, kan kadang ada orang yang bilang, carilah pekerjaan sesuai dengan passionmu, tentukan passionmu dari sekarang. Hidup itu harus sesuai passion. Terkadang dalam dunia nyata nggak semacam itu. Kalian baru bisa menemukan passion adalah ketika kita benar-benar terjun ke sana. Ketika di awal, apakah saya suka psikologi? Blocking banget. Yang ada rasa marah, rasa kesel, rasa bete. Tahun ketiga Bu, Ibu sudah menemukan goal belum tentang tujuan hidup Ibu mau ngapain? Jujur kagak. Karena apa? Di otakku psikologi kemudian intinya cuman begitu kita lulus kita nanti jadi HRD. Udah, cuman sebatas itu.
Ketika kita punya goal kita nggak jelas kayak gitu, sebenarnya hidup ya yang ngalir aja kayak gitu. Jadi ketika aku kuliah ya kuliah aja. Apakah nilai menjadi sesuatu yang penting? Enggak. Zaman itu enggak. Tapi waktu itu walaupun nilai bukan sesuatu yang penting, waktu itu saya kumpulnya teman-temannya kebetulan kebagian teman-teman yang ambis kayak gitu. Akhirnya karena teman-temannya ambis, saya kebawa. Itu nanti kita bahas. Jadi teman-temanku waktu itu kalau misalnya kita dapet jelek gitu ya, kalau ngejek itu nggak tanggung-tanggung. Wah goblok lu gitu sama kebagian teman-teman yang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau daripada dihina-hina mulu tuh segala macem, akhirnya ya udah nilai alhamdulillah dengan ejekan mereka nilaiku juga naik juga karena ya kali ya kuliah segala macem gitu dibully mulu. Nah akhirnya apa, baru tingkat keempat itu baru mulai cari-cari sebenarnya kalau psikologi nanti begitu kita lulus semacam apa sih, cuman ketika mencari pun saya masih belum menemukan feel. Akhirnya ngapain, begitu lulus saya ngambil S2 dari yang benci psikologi ya, saya ngambil S2 karena apa, karena saya sendiri waktu itu belum tahu goal saya mau ngapain, passion saya mau ngapain. Akhirnya ngambil S2 dan dari sana mulai oh iya ya, kayaknya mungkin tahap awal adalah aku coba cinta dulu sama apa yang aku kerjakan, psikologi. Seperti itu. Akhirnya berhubung sejak S1 ketanamnya psikologi itu adalah HRD, ya udahlah nggak jauh-jauh kerjaanku dari ngapain. Kerjaanku adalah konseling gitu, kemudian ngambil proyekan untuk misalnya ada rekrutasi dan segala macam. Jadi biasanya hobinya ngapain, psikolog cabutan. Lanjut lagi, ternyata begitu kerjanya pun juga nyasar. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bisa bekerja sesuai passion, bersyukurlah kalian. Karena terkadang tidak semua orang bekerja sesuai passion awal. Ketika itu saya kerja awalnya itu sudah sesuai, yaitu jadi psikolog. Habis itu psikolog di CDC Telkom, ini kampus di waktu itu masih IT Telkom. Nah kerja di CDC. Habis itu waktu itu masih dalam versi magang. Nah ketika magang sempat ada info, kalau kalian mau jadi pegawai tetap silahkan psikotes lagi karena sedang ada pengangkatan pegawai tetap. Saya mendaftar waktu itu, keterimalah jadi pegawai tetap. Akan tetapi saya salah daftar. Kok bisa Bu salah daftar? Iya, saya ternyata ngedaftar itu adalah keliru memasukkan lowongan menjadi dosen. Bukan menjadi psikolog, tapi saya keliru memasukkan lowongan jadi dosen. Begitu keterima, sempat bingung sebenarnya. Kok jadi psikolog kenapa harus ada micro teaching, kok harus ada ini gitu ya. Dan saya tuh tipe yang kepedean setiap kali diwawancara. Oh iya bisa ngajar nggak? Oh bisa. Intinya iyain aja dulu, mikir belakangan. Saya zaman dulu kalau ngelamar kerja intinya mah begitu. Pokoknya sombong dulu lah sejak awal. Oh aku bisa ini kok, aku bisa ngomong, aku bisa ini. Entar panik belakangan. Oke, keterima jadi dosen. Begitu jadi dosen, mulailah bingung. Zaman kuliah saya nggak suka ngomong di depan umum. Zaman kuliah saya orangnya tertutup. Kalau bisa kerja sendirian gitu ya. Biasanya kalau ada presentasi, aku yang bikin makalah, temenku yang kusuruh presentasi. Itu aku zaman dulu. Paling benci banget kalau suruh presentasi. Kebayang nggak aku jadi dosen? Apakah itu passion Ibu? Enggak. Jadi waktu itu saya sempat cerita, kemarin ngebahas juga kalau di ISC ada orang-orang yang ketika disuruh langsung ngomong dia akan langsung enak gitu ya ngomongnya. Tapi saya ketika pertama kali ngajar saya panas dingin, susah tidur dan segala macam. Waktu zaman dulu sebelum benar-benar diterjunin jadi dosen itu 3 bulan di kampus kita itu kayak dikasih pengajaran gimana cara jadi dosen yang baik dan benar. Ada pelatihan dan segala macam. Dan itu saya bikin materi kuliah 3 bulan sebelumnya sampai saya ngapalin. Jadi ngajar itu bukan karena paham tapi karena saya ngapalin materi. Oh, selamat pagi, assalamualaikum. Kaku banget. Kalimat-kalimatnya itu semuanya dihafal. Karena Pak ya tuh saking nggak kebiasanya untuk bicara di depan umum. Nah
Apakah itu kemudian menjadi passion saya? Itu kemudian baru menjadi passion saya setelah saya di tahun kedua dan ketiga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, Bu, hidup harus sesuai passion. Apakah kita kalau nanti bekerja, kita mengikuti passion kita atau kita jalanin dulu? Nah, kalau kamu bisa ikut passion, bagus. Tapi ada beberapa case di mana passion itu baru bisa muncul ketika kita terjun. Seperti itu. Kalau sekarang apakah mengajar adalah passion saya? Wah, saya cinta sekali. Karena apa? Karena ambisiku untuk menjadi Hitler diam-diam bisa terpenuhi. Kok bisa, Bu? Iya. Hitler ngapain? Kan bisa nyuruh orang gitu ya. Dan orang yang disuruh tidak memberontak. Nah, dosen kan sama. Tadi aku tanya, kalian mau tugas nggak? Mau sih Bu, tapi jangan berat-berat. Nah, nggak ada yang protes kan kalian? Nah, itu. Jadi akhirnya sekarang aku bahagia. Terus ngapain? Bisa menginspirasi orang lain. Terus jangan salah, ketika saya jadi dosen, ternyata waktu itu dulu sempat ada pelatihan 3D Max kayak gitu. Ada dikasih pelatihan Adobe Photoshop dan segala macam. Suka-suka aja aku udah ada pelatihan kayak gitu, ikut aja dengan pede. Nah, ternyata apa? Kalau sekarang saya mikir yang namanya orang ketika dalam hidup itu nggak ada sesuatu yang sia-sia kok, kayak gitu. Kita sudah sampai di jalan ini karena ya memang jalan kita seharusnya seperti itu. Jadi, Bu, ngapain nih Bu ngoceh tentang ini goal sama tujuan hidup? Nah, aku bikin goal sama tujuan hidup karena apa? Aku nggak pengen kalian sesat kayak aku zaman kuliah. Aku zaman kuliah kenapa? Ya hidupnya ya jalanin aja. Tapi targetnya sebenarnya pada saat itu belum ada. Yang aku nggak pengen adalah kalian juga ikutan semacam aku. Makanya kenapa dari awal saya udah nunjukin ke kalian, ayo kita punya goal sejak dini seperti itu. Nah, saya pengen tahu dulu, kalian ada yang pernah tahu orang ini nggak? Ada yang kenal nggak? Bukan deh Bu, nggak tahu deh Bu. Sok tahu deh Bu. Film apa ya? Saya ku kencengin. Nah, Slumdog Millionaire Bu. kita Bukan coba. bukan itu. Kalau dibuka nggak bisa ya. Nah, kalau yang ini cowok tadi itu dia adalah apa ya, tokoh yang berhasil gitu dari India. Kalau kalian baca gitu kepo-kepo baca sejarah hidupnya, dia sejak kecil itu emang terlahir nggak bisa ngelihat. Alasannya kenapa? Karena sejak dari dalam kandungan sama orang tuanya udah bolak-balik nih anak digugurin. Berusaha digugurin akan tetapi dia bertahan. Nah, akibatnya kemudian karena mungkin efek obat gitu ya, obat-obatan juga ketika dalam kehamilan akhirnya dia terlahirnya tidak bisa melihat. Dia dianggap ya kamu udah keterbatasan secara fisik, ngapain kamu masih mau kuliah? Kan juga nggak bisa. Sebenarnya apa sih yang lu harapin gitu ya? Nah, akhirnya kemudian makanya dia kemudian menuntut pemerintah, kenapa sih kok orang-orang dengan keterbatasan fisik itu nggak bisa kuliah pada saat zamannya dia. Dan ketika itu dia akhirnya juga mencoba untuk mendaftar ke kampus di luar negeri. Aku lupa, yang 4 itu ada yang Oxford, Stanford, pokoknya gede-gede banget semuanya. MIT juga. Dan di sana dia keterima. Karena Pak memang orangnya pintar. Nah, kira-kira menurut kalian, kenapa ya orang ini bisa masih tetap bertahan gitu? Apa yang bikin orang bertahan?
Kadang kalau kita lihat nih, kalau lagi di FB apa TikTok segala macam kan banyak ya, orang dibully atau apa langsung aduh aku kena mental. Nah, kira-kira ini kenapa nih orang kok nggak kena mental nih? Apa yang bisa membedakan? Kalau kita lihat dari lingkungan, apakah dia hidup di lingkungan suportif? Enggak. Orang tuanya bolak-balik berusaha menggugurkan. Alasannya kenapa? Karena dia dari keluarga yang kurang mampu. Jadi anaknya banyak, mereka kepikiran kalau nambah anak satu lagi, duit udah nggak ada gitu. Makanya nih anak berusaha digugurin. Sampai akhirnya keluarnya kemudian nggak bisa lihat, dia disabilitas. Lingkungan teman-teman apakah suportif? Enggak juga, dia dibully sama teman-teman karena keterbatasan fisik itu. Sama pemerintah pun juga nggak dikasih privilege. Kan kadang ada yang bilang, Bu, kalau misalnya keterbatasan kan biasanya punya privilege. Enggak. Sama pemerintah pun dia juga didiskriminasi. Jadi karena keterbatasan fisik, jadi dia nggak bisa masuk ke kampus-kampus di India sebenarnya. Dia baru bisa kuliah ketika dia keterima di luar negeri. Tapi untuk yang di India sendiri, dia ditolak di mana-mana. Nah, kira-kira apa ya yang bikin dia bisa sampai survive? Mungkin karena itu Bu, dia udah punya keinginan dan dan kemauan yang ingin dia capai. Jadi dia walaupun itu susah tapi ada buat ngapa-ngapain buat bisa achieve itu. Ada keinginan, ada motivasi, dia tahu ya sebenarnya maunya apa, terus apa lagi? Tekad dia bulat, oke, terus apa lagi? Kira-kira gimana sih cara bikin kita punya tekad yang bulat? Karena kadang kita sendiri kan nggak tahu ya, kalau kalian seperti apa. Kadang saya sendiri, aku pengen ini, habis itu begitu nemu kegagalan, kadang ya udahlah ganti aja lah, kayaknya bukan punya aku, bukan jalurku di sana. Kadang kayak gitu loh. Daya juangnya tinggi, optimismenya tinggi, ada panutan juga, oke. Terus apa lagi? Mencintai diri dia sendiri, oke. Terus apa lagi? Mindsetnya positif. Ini saya pengen penasaran. Karena apa? Terkadang yang saya lihat ya, saya pernah ketemu juga beberapa orang, walaupun di kanan kiri dia itu orang mencintai nih orang gitu ya, mencintai si dia, ada orang-orang yang kemudian tetap merasa tidak dicintai apapun yang terjadi. Ada yang semacam itu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi rekan bola ini, yang bikin dia bertahan, dia survive adalah apa? Dia percaya sama kemauan dirinya dia sendiri, dia percaya sama kemampuannya, dan itu karena apa? Dia cinta dirinya sendiri dan dia juga tahu dia mau apa. Jadi ketika kita tahu kita mau apa, omongan orang kanan kiri ngomong apa, biasanya ya dia masih tetap akan jalan terus. Dan apa? Terkadang ini motivasinya biasanya disebutnya internal. Kalau Bu, bedanya motivasi internal sama eksternal apa? Kalau eksternal adalah kita baru akan semangat, kita baru akan termotivasi kalau ada orang yang akan menyemangati kita dari luar. Negatifnya apa? Negatifnya adalah terkadang tidak semua orang itu akan setuju sama apa yang kita lakuin. Motivasi eksternal ini biasanya bisa kamu dapat dari support system. Bu, apakah motivasi eksternal ini ngebantu? Ya ngebantu juga buat kalian. Karena apa? Kadang memotivasi. Cuman yang perlu diperhatikan karena terkadang tidak semua orang akan setuju sama apapun yang kita perbuat. Kadang ada yang semacam itu. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, jadi gini, ketika kita punya tujuan itu kita bisa akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa sih Bu, saya nanti kalau udah lulus mau kerja apa? Kenapa sih saya harus capek-capek organisasi? Kenapa kok saya IPK-nya di atas 3? Nah, contoh tadi misalnya teman-teman ada yang pengen punya startup gitu ya. Bu, kalau saya pengen punya startup, saya harus punya sertifikasi apa enggak? Akan berbeda jalur, jawabannya juga akan beda. Kalau misalnya, Bu, saya pengen jadi konsultan. Kalau kalian ngincar jadi konsultan ya dari sekarang tuh. Fokus cari tahu kamu nanti pengennya konsultan apa, perkuat dengan sertifikasi. Sertifikasinya bisa dicarinya dari sekarang. Karena itu kalau maunya startup, perbanyak juga channel link. Bu, saya pengen kerjanya di BUMN. Kalau kalian yang diincar adalah perusahaan dalam negeri, BUMN biasanya apa? IPK minded.
masih di Indonesia masih IPK minded. IPK-nya ada minimal. Akan beda misalnya kamu pengen kerja di startup. Kerja di startup contohnya seperti apa? Misal Tokopedia atau apa itu ya, dulu kan startup gitu ya. Akan beda. Yang dicari adalah skill. Kadang IPK enggak, akan tetapi skillnya yang jalan. Seperti itu. Jalur tiap orang beda-beda. Jadi kalau bisa dari sekarang cari tahu. Begitu saya lulus, saya paling enggak mimpinya di mana? Bu, kalau saya belum punya mimpi gimana Bu? Paling enggak gambarannya misalnya apakah kamu mau jadi entrepreneur? Apakah kamu mau punya usaha sendiri? Apakah kamu misalnya mau kerja di perusahaan tertentu? Itu dari sekarang. Karena saya sering kali ketika masih jadi psikolog gitu ya di CTC, banyak ya bentar. Mahasiswa tingkat 4 nanya ke saya kalau lulus enaknya kerja apa? Banyak loh kakak kelasmu yang bertanya, semester 8 gitu ya. Semester 8 kan biasanya mahasiswa dapat kesempatan untuk konseling. Pertanyaan mereka banyak yang, Bu, saya kalau udah lulus kerja apa, Bu? Jawaban saya sederhana, ya kamu aja nggak tahu apalagi saya. Ada yang jawab, Bu, saya anak SI tapi saya nggak mau jadi programmer. Nah, selainnya SI kan banyak pekerjaan lain. Nah itu, jadi cari tahu kamu pengennya apa dari sekarang. Jangan sampai ketika kalian tingkat 4 kalian bingung kalian mau kerja apa. Bu, saya sekarang tingkat 4 Bu, pengen dapat beasiswa. Ternyata Bu, untuk beasiswa itu harus TOEFL-nya minimal sekian. IPK-nya ternyata harus 3,5 Bu untuk beasiswa ini. IPK saya sekarang masih 3,4. Nah, itu yang tidak diharapkan. Cari tahu. Paling nggak, saya selalu bilang ke mahasiswa, silahkan kalian bangun portofolio kalian sejak dini. Tadi ada yang pengen, Bu, saya pengen bisa nonton ya sama Bill Gates. Apa-apa? Dia pengen apa? Ngeteh bareng atau apa tadi sama Bill Gates? Nah, paling nggak apa? Bisa nggak sih Bu kayak gitu? Bisa. Oh, main PS. Kalau kayaknya main PS, bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja kali ya. Mungkin dia pakai alter ego nama lain tanpa kamu sadari gitu di dunia metaverse. Who knows gitu. Bu, saya pengen Bu kerja di perusahaannya Bill Gates atau apa, saya pengen kerja di Microsoft. Gimana caranya? Bisa kalian nanti tingkat 2 atau 3 itu tingkat 2 atau 3 ya. Biasanya ada yang namanya Microsoft Student Partner. Mereka akan mengadakan seleksi untuk nyari mahasiswa-mahasiswa yang bisa mereka didik. Kayak gitu. Microsoft ada Microsoft Student Partner. Kalau kalian tertariknya sama Google, ada Google Ambassador. Tokopedia, Shopee, Traveloka itu mereka juga punya. Itu mahasiswa-mahasiswa digimanain Bu? Disuruh jadi marketingnya produk? Enggak. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa itu nanti akan dilatih kayak dilatih kepemimpinan dan segala macam. Kalau mahasiswa saya dulu ada yang Microsoft Student Partner, itu mereka biasanya dikasih pelatihan kepemimpinan, tiap kali ada event, lomba segala macam mereka diajakin, dan mereka juga diajakin kalau Microsoft punya kegiatan apapun. Positifnya apa? Mereka juga ditawarin untuk bisa magang di sana juga ada. Kalau kamu memang benar-benar bagus, bisa direkrut ke sana. Itu adalah salah satu cara mencari koneksi orang dalam. Jadi orang dalam macam-macam caranya. Jadi nanti kalau misalnya kalian minat tingkat 2, silahkan kalian cari searching aja infonya. Karena apa? Untuk semacam itu kadang di kampus kita nggak diumumin dan itu biasanya teman-teman yang biasanya nyari sendiri. Seperti itu. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah ngetekin mahasiswa sebelum mereka lulus untuk dijadikan dipekerjakan di tempat mereka, banyak juga yang semacam itu. Kalian kalau mau nanya-nanya boleh. Nah, Bu, emang tujuannya goal apa Bu? Goal itu ibaratnya sama kayak kalian punya peta menuju lokasi. Kayak gitu. Kebayang kalau misalnya nih kita lagi berada di suatu daerah tapi kita nggak tahu akan pergi kemana, atau misalnya ke mall. Ke mall kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau kita beli, atau misalnya Bu, saya ke mall mau beli obeng. Kalau kita tahu tujuannya, misalnya obeng ada di S Hardware, ya cepet kita jalannya kemana. Akan tetapi kalau Bu, saya ke mall Bu, ngapain? Ya nggak tahu sih Bu, saya belum nulisin apa yang mau saya inginkan. Yang ada apa? Muter-muter gadget. Nah,
Sekarang aku mau nanya, biasanya apa sih yang nyebabin orang gagal? Bu, saya sudah punya planning, saya sudah bikin tujuan, goal, tapi saya gagal nih beberapa kali. Apa yang nyebabin orang gagal? Apa penyebab orang gagal? Kan kadang apa ya, misalnya kayak zaman SMA gitu, SMA kadang kita udah, aku mau nanti kuliahnya di tempat ini deh. Kita udah belajar niat-niat, gagal. Overthinking, belum direstui Tuhan, atau Planning misalnya, bu, kenapa? planning sama mungkin ini ya bu, faktor X yang nggak bisa dijelaskan, kayak misalkan hoki gitu bu. Oke, Atau Bu, kita kadang ada faktor nggak tahu X. lawan-lawannya siapa aja gitu bu. Oke, kadang kita nggak tahu lawan kita siapa, kita kurang latihan. Planning udah bikin, Bu, tapi ya kadang suka ada faktor X. Kadang memang ada. Faktor X kadang memang ada. Terus apa lagi nih? Karena sudah menyerah duluan, udah pesimis duluan. Nah, kadang pesimis duluan bisa jadi karena kadang saya nawarin teman-teman, ini nih ada lowongan pekerjaan nih, silahkan Google lagi buka lowongan. Enggak Bu, kenapa? Otak saya nggak nyampe. Siapa yang suka ngomong kayak gitu? Ini ada kerjaan, mau nggak kamu kena ini? Enggak Bu, kenapa? Otaknya nggak nyampe. Kadang ketika lagi wawancara, saya juga masih nemuin orang-orang yang seperti itu. Ada yang takut, skillnya belum mumpuni, coba-coba aja, oke. Nggak pede, udah pesimis, kurang latihan, udah menyerah duluan. Kalau saya yang ini gitu ya, skill belum mumpuni, coba-coba. Kalau dari saya sendiri, saya waktu zaman kuliah begitu lulus, setiap kali wawancara saya adalah tipe orang yang kepedean. Saya biasanya ngomong, apakah udah tahu tentang ini? Kalau saya memang udah pernah belajar, walaupun skillnya masih belum jago-jago banget, saya akan jawabnya udah tahu. Karena apa? Biasanya nanti ketika kita di dunia kerja, mau nggak mau kita juga belajar lagi dari awal. Seperti itu. Masalah kita mau atau tidak, masalah kita bisa apa tidak, nanti tergantung sama kemauan kita buat belajar. Jadi ibaratnya apa? Jangan tolak dulu apapun yang belum kita coba. Aku penganut prinsip itu sih kalau dari dulu. Saya nggak tahu kalau menurut kalian setuju nggak dengan prinsip semacam itu. Cuman kalau saya sendiri berprinsip bahwa kita bisa atau tidak terhadap sesuatu itu tergantung nanti usaha kita mau mempelajari itu apa enggak. Kalau kita misalnya nggak mau belajar ya wes bye-bye gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih ada kemauan untuk belajar, itu akan jadi satu nilai tambah. Dan biasanya kalau kalian ngelamar kerja, orang-orang yang punya kemauan untuk belajar hal-hal baru itu adalah mendapatkan poin positif. Bu, kalau misalnya saya mau ngelamar kerja, cara perusahaan tahu saya adalah orang yang mau belajar, gimana caranya Bu? Kedeteksi enggak? Kan biasanya kalau ngelamar kerja cuman dilihat dari IPK, bisa. Jadi biasanya nanti kita ngedeteksinya lewat wawancara dan kadang kalian kan ada ini ya, kayak pernah ikutan Coursera, kemudian ikutan seminar-seminar, itu juga salah satu indikator bahwa kalian mau belajar hal baru. Kalau lagi wawancara kerja kayak gitu. Belajar secara otodidak, kemampuan yang dipunya, misalnya bisa Photoshop. Belajar dari mana? Otodidak. Nah itu artinya orang tersebut punya kemauan untuk belajar. Keliru. Gagal bisa karena orang nggak berbakat nggak sih? Kalau nggak berbakat, bisa bikin orang gagal nggak? Bisa bikin nggak? Atau nggak, kalau tidak termotivasi, ya. Ya, nggak ada duit, bisa bikin orang gagal nggak? Bisa, oke. Nggak ada kesempatan? Yang paling sering dialami mana? Nggak ada kesempatan, nggak ada duit, nggak ada motivasi, nggak berbakat, mana yang paling sering bikin orang gagal? Bisa semua itu Bu. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang nggak berbakat ini, biasanya orang berbakat itu bisa dikalahkan sama orang yang rajin. Mungkin gini, misal deh kayak pianis gitu ya.
untuk orang berbakat ngedengerin lagu dia akan langsung bisa nentuin nada. Seperti itu. Saya punya temen tuh, cuman dengerin lagu sekali doang gitu ya, habis itu dia bisa aja mainin piano gitu ya. Itu orang-orang yang berbakat. Akan tetapi kalau itu nggak dilatih, ya udah. Bu, kalau misalnya nggak berbakat, bisa nggak sih Bu dilatih seperti itu? Bisa. Karena apa? Biasanya kalau misalnya orang itu nggak ada bakat, karena faktor latihan. Semakin sering berlatih, maka dia skillnya akan sama seperti yang berbakat. Itu. Terus kalau yang tidak termotivasi, yang perlu diperhatikan, yang namanya orang itu pasti akan ada fase-fase tidak termotivasi. Nggak usah jauh-jauh deh. Kadang aku aja main game ada bosen-bosennya. Atau misalnya kadang nonton Netflix pernah bosen nggak? Kan ada bosen-bosennya kan? Padahal itu sesuatu yang menyenangkan. Atau misalnya, Bu, sama pacar pernah bosen nggak? Ya pernah aja kan? Padahal itu sesuatu yang nyenengin. Jadi yang perlu diingat adalah dalam hidup akan selalu ada fase-fase di mana kita nggak termotivasi. Yang paling penting adalah gimana kemudian kita berusaha untuk memunculkan motivasi itu sendiri. Kalau saya biasanya kalau lagi nggak termotivasi, biasanya saya coba ngalihin ngerjain hal yang lain. Seperti itu. Karena kadang motivasi juga karena bisa rasa bosan. Tapi biasanya ketika mengerjakan hal lain, tetap aja kita pakai deadline gitu ya. Sampai berapa lama kita ngerjain hal lain itu. Supaya yang kerjaan awal tadi nggak terbengkalai. Kalau nggak ada uang, ini aku rasa kalau di teman-teman yang hidupnya di era sekarang kok ini sesuatu yang nggak valid ya, nggak tahu. Karena saya merasanya gini, kalau zaman sekarang kita mau cari uang gampang aja. Misalnya Pak, kalau punya sepeda motor bisa ngegojek. Atau misalnya, Bu nggak punya uang, bisa jualan, dropshipper. Itu bisa, nggak pakai modal kalau dropshipper. Bu, saya nggak punya uang, ya udah, saya adanya skill, bisa nggak? Bisa ngasih les. Bu nggak punya modal ngasih les-lesan, ya udahlah bikin selebaran segala macam via online disebar kayak gitu. Atau di daerah komplekmu, di daerah komplek ada emak-emak segala macam, sebar nih, bersedia ngasih les untuk anak-anak SD atau apa. Itu yang kulakukan dulu ya, ngasih les matematika buat anak TK. Karena apa? Ya aku tahu sendiri, aku nggak suka matematika. Kalau anak TK paling lesnya cuman tambah-tambahan sama pengurangan, udah. Tempat lesnya di mana? Datang aja ke tempat mereka. Itu cara cari duit. Sama kalau aku dulu cari duitnya ngapain juga? Biasanya ikutan proyekan dosen sama kemudian jadi asisten dosen. Itu biasanya dari sana nanti dapat duit. Jadi sebenarnya kalau nggak ada duit itu nggak valid. Bu, saya pengen punya produk tapi saya nggak punya duit untuk itu. Ikut lomba-lomba. Ikut lomba. Karena apa? Dari lomba biasanya itu nanti kamu dapat modal. Kalau saya biasanya untuk anak-anak yang ikut lomba sama saya ngasih nasihat ke mereka paling nggak 50% dari uang hasil lomba kalian, kalau kamu menang, kamu simpen untuk nanti lomba yang berikutnya. Jadi jangan benar-benar kemudian duitnya di loss gitu ya, dibagi rata kemudian udah hidup bahagia, enggak. Tapi biasanya duitnya sebagian disimpan karena untuk daftar lomba berikutnya dan upgrading produk yang mereka punya. Itu bisa. Tidak ada saya percaya bahwa yang namanya kesempatan itu terkadang kita yang harus nyari, bukan kita yang nunggu kesempatan buat datang ke kita. Bu, saya pengen pengen beasiswa Bu. Kalau pengen beasiswa cari sering-sering. Kalau cara terdekat apa? Tanya ke bagian kemahasiswaan. Beasiswa itu ada banyak banget. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa misalnya kalian yang punya talenta di bidang olahraga, ada karena aktif organisasi, ada yang karena IPK-nya di atas 3, ada beasiswa kurang mampu. Banyak banget beasiswa yang ditawarkan. Kampus kita banyak banget nawarin beasiswa. Cuman terkadang mahasiswanya yang sering kejadian mereka telat memperoleh info. Jadi kalau kamu pengen kesempatan, terkadang memang kita yang harus jemput bola, kadang kita yang harus nanya, kita yang harus mencari. Seperti itu. Tapi yang sering kali kejadian apa? Jadi yang sering kali kejadian kita sudah punya planning nih. Bu, saya pengen punya startup. Tapi kemudian kita cuma sebatas planning, tapi kita tidak ada aksi nyatanya. Siapa yang kayak gitu?
Ada yang kayak gitu, Bu, aku pengen punya startup. Oke, fine, great, bagus banget udah punya mimpi untuk punya startup. Sekarang kamu ngelakuin apa? Kuliah aja sih, Bu. Ah, jadi sekarang yang pengen punya cita-cita punya startup sendiri udah mulai bikin prototype, paling enggak pitching, paling enggak cari mentor, paling enggak cari misalnya tempat-tempat inkubasi. Itu sudah bisa dimulai dari kalian semester awal. Tadi temennya ada yang bilang, kenapa? Karena orang tersebut punya idola, Bu. Dia tahu dia pengen apa dan dia punya panutan. Itu juga bisa dijadikan motivasi kalian. Bu, cara cari mentor seperti apa? Macam-macam. Kadang kalau saya sendiri, kadang belajarnya, misal saya suka sama orang gitu ya, saya liatin kegiatan-kegiatan dia, seminar-seminarnya dia apa aja. Saya ikut seminarnya, kadang kalau ada IG-nya dan segala macam, iseng-iseng aja coba DM. Kadang beberapa kayak motivator atau apa, itu mereka bisa mau ngebalas DM kalian, seperti itu. Ikutin aja kayak gitu. Jadi terkadang ya emang apa ya, kadang kayak kita ngejar sih, cuman ya itulah cara kita buat dapat kesempatan, cara kita dapat peluang adalah dengan cara semacam itu. Kalau kitanya pasrah aja ya kita kadang nggak dapat. Jadi jangan bikin rencana, Bu, saya cita-citanya pengen lanjut, Bu, nanti S2. Oke, sekarang ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain sih, Bu, cuman pengen aja lanjut. Nah, kadang-kadang ada yang semacam itu. Harus ada aksi nyatanya. Biasanya nanti kalian bikin timeline. Nah, jadi kalau kita punya goal, target kita yang jelas dirumuskan dengan apa? Harus jelas arahnya, motivasinya, fokusnya apa. Contoh misalnya teman-teman tadi, apa tadi ya? Kita lihat mimpinya teman-teman. Cita-cita setelah lulus pengen bisa tidur 8 jam sehari, kira-kira menantang nggak? Kalau dari Dewa, menantang nggak kira-kira? Menantang bagaimana, Bu? Karena ketika kita punya cita-cita, salah satu persyaratannya itu harus menantang. Ketika itu menantang, kita akan termotivasi untuk meraih itu. Mungkin pasti menantang, Bu, karena kan dengan bisa tidur 8 jam sehari, tapi di luar 8 jam sehari itu juga harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi maksudnya itu kayak menemukan titik point work life balance gitu, Bu. Oke, jadi yang dicita-citakan adalah semacam itu sebenarnya, bukan 8 jamnya tapi kehidupannya work life balance. Jadi antara kerja sama kehidupan di rumah, mental health-nya juga sehat kan itu artinya. Nah, bisa tuh kamu ngincer perusahaan-perusahaan yang biasanya kayak perusahaan Amerika. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang Amerika segala macam itu kalian jam kerjanya bebas. Biasanya bisa di remote. Akan beda kalau kamu kerja di perusahaan-perusahaan Jepang. Kalau di Jepang itu yang strict banget, jam 8 masuk, jam 5 pulang, itu emang seperti itu. Tapi kalau yang Amerika, bangsanya Microsoft, Google, segala macam, yang Microsoft Jakarta itu kamu bisa kerja dari mana aja. Startup itu biasanya juga penganut jam kerja bebas, fleksibel. Cuman yang hati-hati ya dengan kata-kata jam kerja fleksibel, kadang kamu masuk jam 12 siang, pulangnya jam 12 malam, itu juga bisa. Ada. Kalau saya dapat tips dari mahasiswa, jadi ada yang bilang dia kebetulan project manager juga di Tokopedia. Biasanya saya nggak bawa kerjaan pulang sampai ke rumah, Bu. Jadi ya saya datangnya emang sengaja pagi, saya fokusin kerja. Ketika di situ itu bisa pulang beneran kata dia. Pulangnya jam 5 teng pulang bisa. Cuman kadang ya itu tiap orang beda-beda. Ada yang baru datang jam 12 ya, kemudian kerjanya molor itu. Bebas kata dia. Oh ya, buat yang ngincer kayak di Tokopedia atau apa, mereka juga kemarin mahasiswaku dapat pelatihan. Tapi dia anak 2009 gitu ya. Pelatihan di Jerman. Bu, ini Bu disuruh kantor buat pelatihan. Banyak perusahaan yang ngasih benefit semacam itu. Jadi kalau teman-teman bilang, Bu saya selain kerja nanti bisa ambil S2. Cari perusahaan yang bisa memfasilitasi itu. Contohnya apa? Pertamina, Telkom, Epson itu ada juga. Jadi pengembangan pegawainya kadang sama mereka juga disekolahin. Nanti biasanya itu dibarter sama kontrak kerja. Nah, kalau kamu kerja di sini, kamu nanti akan disekolahin. Ada perusahaan-perusahaan yang semacam itu.
Siapa tahu kalian ada yang ngincer, Bu, saya pengen kerja iya, sekolah iya. Nah, carilah perusahaan. Ini kenapa goal itu penting, karena biasanya kita akan bebas cemas dan stres. Maksudnya gimana, Bu? Saya punya planning, saya punya goal, tapi kemudian saya gampang cemas dan stres. Nah, biasanya kalau kita punya goal, kita akan kecenderungannya adalah membreakdown caranya. Misalnya tadi saya punya startup. Bisa dimulai sejak jauh-jauh hari, misalnya di tahap awal aku mulainya bikin konsep dulu semester 1, semester 2 mulai kewujudin bikin prototype, semester 3 mulai bikin apa. Ada timeline. Timeline itu akan apa? Semakin lama persiapan kalian semakin baik, biasanya kalian akan cenderung stresnya lebih sedikit. Kayak tugas besar aja. Akan beda feel-nya ketika kalian ngerjain dari jauh-jauh hari sama kalian kalau mepet deadline. Siapa yang kalau misalnya tugas dikerjainnya, tugas jam 12 kita baru bergerak untuk kerja jam 5 sore. Habis itu jam 11 malam internetnya mati. Dan LMS-nya down. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, akan beda feel kalau misalnya kita udah dari jauh-jauh hari kita ngerjain. Bu, saya adalah tipe yang baru bisa berpikir kalau saya bekerja dalam kondisi kecemasan, adrenalin saya meningkat, saya baru bisa berpikir. Ada teman-teman yang kayak gitu? Memang ada teori yang bilang bahwa ketika kita bekerjanya lumayan mepet, adrenalin kita meningkat, kita akan gampang berpikir. Akan tetapi, pada titik tertentu yang kejadian malah sebaliknya. Jadi apa? Biasanya di awal kalau saranku adalah silakan kalian kumpulin dulu materi-materi yang berkaitan sama itu. Aku biasanya kayak gitu. Jadi aku kumpulin aja dulu materi-materinya. Dikerjain enggak, kerjainnya nanti. Tapi paling dibaca-baca. Setidaknya di otak kita udah tahu apa yang mau kita kerjakan. Jadi begitu kita mengerjakan, itu akan lebih lancar daripada materi dicari pada saat itu juga. Itu biasanya aku kalau lagi bikin ngikutin hibah atau misalnya lagi disuruh bikin paper atau apa, biasanya saya modelnya seperti itu. Bahan sudah dikumpulin sejak jauh-jauh hari, dibaca dulu apakah dikerjakan belum. Biasanya ngerjainnya rada-rada mepet, tapi biasanya kasih slot waktu sekitar 2-3 hari sebelum, karena 1 hari terakhir itu biasanya saya udah submit. Karena apa? 1 hari terakhir itu biasanya ada aja kejadian aneh, entah internet mati, entah tiba-tiba pihak sananya down atau segala macam. Itu salah satu tips. Cara bikin goal macam-macam. Yang pertama adalah kita harus tahu kita maunya apa, bikin visi kalian. Nah, visinya apa? Macam-macam tiap orang, saya nggak tahu visi kalian. Nah, misalnya, mau dapat financial income, mau dapat misalnya nilai bagus, mau dapat misalnya hubungan sosialisasiku jadi baik dan segala macam, bikin. Dan biasanya nanti itu akan kita breakdown satu-satu. Ini contoh dari mimpi. Saya pengen punya pekerjaan konsultan IT, gaji minimal kalau ini dulu 5 juta itu gede, sekarang bisa lah itu 15 juta. Kalau kamu kerja Microsoft, kerja Accenture, konsultan itu starting point awal itu sekitar belasan untuk anak fresh graduate. Jadi silahkan, kalau ada yang pengen jadi konsultan, dari sekarang bahasa Inggris segala macam itu adalah salah satu syarat wajib. Pengen punya IPK 3, TOEFL minimalnya 500, mampu mengoperasikan bahasa pemrograman. Ini contoh dari visi. Jadi harus jelas, clear, spesifik. Cara bikinnya gimana, Bu? Nah, cara bikinnya adalah ini. Harus spesifik, harus dapat diukur, harus dapat diraih, realistik juga, dan jangan lupa ada batas waktunya. Misal tadi yang pengen punya startupnya mulai dibuat spesifik, kira-kira startup di bidang apa. Kemudian indikator bahwa salah satu mimpimu itu bisa tercapai apa. Misalnya, di tahun pertama saya sudah punya prototype, bikin itu breakdown kecil-kecil. Kemudian saya sudah punya koneksi untuk masukin prototype saya ke BTP. Saya bisa juga masukin juga proposal startup saya ke Telkomsel. Oh ya, buat teman-teman yang punya cita-cita startup gitu ya, atau punya aplikasi yang bagus, itu kadang kalian bisa kerjasama dengan perusahaan IT ataupun perusahaan telco. Dulu kakak kelasmu ada juga yang bikin
untuk kos-kosan gitu ya, aplikasi untuk cari kos-kosan di sekitar kampus. Itu juga didanai sama Telkomsel. Nah, kalau kalian udah punya itu, kalian bisa bikin proposalnya serahin kepada perusahaan-perusahaan. Kadang mereka juga banyak yang mau ngedanain. Kemudian harus juga dapat diraih. Karena apa? Kalau nggak dapat diraih itu akan menjadi sesuatu yang tidak memotivasi kalian. Misal, wah saya mau misalnya ngambil S3 di Jerman. Kapan? Bulan depan. Nah, udah punya persiapan belum? Misalnya mau S3 di Jerman tapi kita belum punya tes yang bahasa Jerman itu. Sekarang, TOEFL-nya misalnya masih 400. Apakah itu realistik? Apakah itu dapat diraih? Nggak realistis. Jadi itu biasanya kalau udah nggak realistis, belum apa-apa kita udah give up duluan. Jadi harus realistis juga. Sama dapat diraih juga. Dan jangan lupa bikin time limit, karena kalau nggak ada time limit ya kamu akan bikin plan cuman bikin aja, nggak akan termotivasi juga. Dan kita nggak tahu kapan kita akan suksesnya kalau kita nggak punya batasan waktu. Ini contohnya misalnya, apa cita-citanya? Belajar sungguh-sungguh. Kalau dari kalimat ini kira-kira salahnya apa? Goalnya sudah smart belum? Apa yang bisa diperbaiki? Bu, saya mau belajar sungguh-sungguh. Sudah Sungguh-sungguh itu subjektif ya Bu. Gimana biar nggak subjektif? Langsung goal oriented Bu. Contohnya? Sebutin aja Bu, pengennya IP-nya berapa. Kalaupun nggak dapet ya berarti belum rezeki. Benar. Belajar sungguh-sungguh ini masih subjektif. Cara bikin goalnya gimana? Tulis saja IPK-nya mau berapa. Misalnya belajar sungguh-sungguh itu sehari baca buku misalnya 30 menit. Itu udah bisa diukur. Kalau sungguh-sungguh kita nggak bisa ngukur. Belajar kalkulus sebaik-baiknya. Ya gimana? Perlu dikasih target. Targetnya apa? Nilainya apa? Kemudian materi yang mau dipahami apa? Nah ini, dibikin sespesifik mungkin. Kemudian, nah, step yang ketiga adalah kita juga perlu menganalisa diri kita sendiri. Nah, karena apa? Karena terkadang saya juga ketemu banyak juga orang yang kemudian ini pengen ikutan, ini pengen ikutan, itu pengen ikutan, banyak banget yang dipinginin sampai akhirnya bingung sendiri, semua diokein. Gak semua orang waktunya sama-sama 24 jam. Ada yang 24 jam dia nggak tidur, dia masih hidup bahagia. Nah, tapi ada juga yang begitu 2 kegiatan dia tipes. Jangan sampai kamu kejadian kayak gitu. Cari tahu kondisi fisiknya seperti apa. Kata temennya, Bu, FOMO, Bu, pengen ikut ini, pengen ikut itu. Ini, analisis kamu kemampuannya sampai sebatas mana. Jangan semua diikutin habis itu keteteran. Caranya gimana? Bisa dengan menganalisa diri sendiri, tes-tes psikologi, kayak kemarin kan ada ya, kamu positifnya apa, negatifnya apa, sama cari tahu feedback dari orang lain. Ini yang kemarin saya bahas, Johari Windo. Jadi kalau kata Johari Windo, kadang itu kita punya sifat-sifat yang kita ketahui, tapi kita sembunyikan dari orang lain. Tapi ada juga orang lain tahu kita bersifat seperti itu, tapi kita sendirinya kagak nyadar kita punya sifat seperti itu. Contohnya seperti apa? Misal, aku kadang kepedean, wah aku kalau ngajar enak tuh, menyenangkan dan segala macam. Apakah orang lain merasa seperti itu? Belum tentu. Ternyata ada feedback dari mahasiswa, Bu Arif galak. Nah itu sebenarnya apa? Blind spot saya. Saya sendiri, saya nggak tahu kalau ternyata saya dibilang galak. Nah, cara cari taunya gimana? Tanya ke orang-orang terdekat kalian. Entah itu orang tua, entah itu pacar, entah itu sahabat dekatmu, entah itu kakakmu, adikmu. Cari feedback dari mereka. Karena biasanya tiap orang pasti punya blind spotnya masing-masing. Seperti itu. Bu, apa pentingnya Bu kita tahu blind spot kita? Pentingnya apa? Untuk perbaikan diri kita sendiri. Biasanya kritikan dari orang lain itu nanti akan bisa memperbaiki diri kita. Seperti itu.
Cuman ingat ya, ketika kita mengkritik orang lain, kritiklah dalam versi sopan santun. Jangan kemudian kalau kita ngeritik, kritiknya langsung ditulis di Instagram yang dibaca banyak orang. Jadi kalau kritik harus personal. Kemudian jangan lupa ketika kalian mengkritik orang lain, itu sertakan juga bagaimana cara meningkatkan hal yang kurang dari orang tersebut. Itu yang dimaksud kritik yang membangun. Kalau enggak, itu kalian jadinya kritik yang destruktif. Misalnya kalian kepo mengkritik teman segala macam, itu perlu diingat. Nah, step yang ketiganya ngapain? Selain kita perlu menganalisa diri sendiri, kita juga perlu menganalisa lingkungan. Yang perlu diingat, lingkunganmu bisa menjadi tempatmu untuk berkembang, bisa jadi tempatmu yang jadi ngancurin diri kalian. Saya pernah punya case mahasiswa wali. Ketika tahun pertama itu biasanya kan mahasiswa tingkat 1 zaman dulu hidupnya di asrama. Nah, ketika di asrama kebetulan dia kumpul sama teman-teman ambis. IPK 333 kayak gitu. Tahun kedua, pindahlah dia. Ngekosnya dia sewa kontrakan sama teman-teman deketnya dia. Ternyata ketika dikontrakan, itu satu gerombolan pada demennya ngapain? Ngedota. Pada ngedota. Akhirnya apa? Bubar jalan itu dari IPK 3,5 merosot ke 2,7. Jauh banget hanya dalam jangka waktu berapa? 1 semester. Karena apa? Lingkungan. Faktor lingkungan akan sangat-sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kalian. Ketika kamu ngumpulnya sama orang-orang ambis, mau nggak mau kadang kamu akan kebawa. Saya tadi cerita, saya S1 di awal-awal hidup mah lempeng-lempeng aja. Masuk psikologi bahagia kagak, kesiksa ya. Tapi kebetulan waktu itu ngumpulnya sama teman-teman yang ambis. Awalnya nggak tahu sih mereka ambis. Baru ketahuannya ketika di tengah-tengah ternyata kok mereka sangat maniak sama nilai dan belajar gitu ya. Kebawalah aku. Karena apa? Bolak-balik kalau ketika aku dapat nilai jelek, waktu itu dihina-dina. Lu mah kayak begini aja kagak bisa. Gitu. Mau nggak mau akan kebawa. Jadi cari lingkungan yang benar-benar bisa ngedukung kalian. Jangan kemudian lingkungannya toksik. Ada Bu yang lingkungannya toksik, ada. Siapa yang pernah punya temen yang, aku zaman SMA pernah punya temen ya. Kalau mau kuis, dia tuh bilang, ngapain sih kamu tuh belajar? Udah nggak usah belajar, aku lo nggak pernah belajar. Nilai dia paling tinggi, ngeselin gak sih anak kayak gitu. Nah, ada lingkungan-lingkungan yang semacam itu. Jadi rada hati-hati. Ada yang misalnya, aku mau coba nih daftar di Microsoft. Ngapain lu nyoba di sana, ketinggian, nggak bisa. Otak kita nggak nyampe. Ada juga lingkungan yang semacam itu. Cari lingkungan yang suportif, cari lingkungan yang bisa bikin karirmu berkembang. Karena lingkungan suka nggak suka akan bantu kalian untuk berkembang. Ikut menentukan juga. Ini nanti, materi ini sudah ada di LMS, jadi kalian bisa belajar termasuk bagaimana cara bikin personal goal setting. Saya udah bikinin video buat kalian, itu silakan lihat video-video yang saya bikin. Dan kalau tampangku waktu bikin video YouTube, ya wes lah. Ini adalah skill-skill yang harus dipunya kalau kalian mau jadi pengusaha. Biasanya apa? Pantang menyerah, optimis, kemudian orientasinya ke masa depan. Jangan lupa kalau kalian pengen jadi pengusaha atau pengen punya usaha sendiri, paling enggak kalian adalah orang-orang yang harus berani mengambil resiko. Kalau saya sejujurnya saya nggak bisa masuk ke arah sini. Kenapa? Karena saya adalah orang yang nggak berani ngambil resiko. Kalau dulu sampai sempat bikin les-lesan, itu karena apa? Karena teman timnya adalah tipe orang pengambil resiko. Kalau saya lebih ke arah analis. Ini kira-kira gambling 50-50 bakal berhasil sama nggak, dijalanin nggak, buter overthinking di arah sana. Jadi makanya ketika kalian punya teman tim, kalau bisa cari yang beda kepribadian sama kalian, karena itu akan jadi saling melengkapi satu sama lain. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Habis itu apa? Ini nggak usah. Boleh sih. Boleh, Rafa, silakan. Bu, izin bertanya ya Bu. Nggak tahu sih Bu, ini relate dengan presentasinya atau enggak. Menurut Ibu, apa opini Ibu tentang sandwich generation ya Bu? Sandwich generationnya ini konteksnya ini nggak selamanya tentang membiayai
apa ya, anak bawah ya, terus habis itu orang tua ataupun nenek kita gitu Bu. Nah, lalu kedua Bu, kan tadi Bu sempat bahas kayak goals terus passion seperti ya Bu, itu ya Bu. Nah, untuk pencarian kayak kerja gitu Bu, untuk individu yang merasa berada di sandwich generation ini, kita realistis aja Bu ngelihat dari tren pasar atau bisa ngikutin passion ya Bu? Terima kasih Bu. Kan kadang ada yang kayak ngikutin, kayak dia baru settle dulu Bu, baru ngikutin passion seperti itu Bu. Oke. Kalau saya nih bayangin, yang sekarang itu jujur ya banyak banget yang kejebak di sandwich generation. Biasanya ngapain? Entah disuruh ngebiayain adik-adiknya, disuruh ngebiayain orang tua. Ada juga orang tua yang kemudian beranggapan bahwa kamu kan sudah aku kuliahin nih, tolong bantu adik-adiknya. Ada nggak yang kayak gitu? Kadang kalau yang di generasi-generasi kalian ada yang semacam itu. Saya beberapa kali nemuin mahasiswa, jadi termasuk ada juga budaya yang pokoknya siapapun di keluarga besar itu yang lulus duluan, dia wajib untuk ngebantu ngangkat adik-adik yang di bawahnya, mau entah itu ponakan, mau entah itu adik kandung, ada yang memang seperti itu. Ya, berat sih. Berat cuman, ya berat karena apa? Dulu sempat juga cerita, Bu, saya kebetulan anak pertama Bu, belum apa-apa, belum lulus, saya sudah ditarget sama orang tua bahwa saya harus kerja. Ada, kebetulan waktu itu ada yang mahasiswa aku curhat kayak gitu, belum apa-apa udah ditarget sama orang tua, saya suruh kerja. Lulus saja belum loh Bu, kata dia. Saya belum apa-apa udah stres, mental health saya udah keganggu, kata dia. Nah, jadi biasanya kalau kayak gitu mau nggak mau terkadang kita nunggu. Kalau saya sih mungkin nunggu ini dulu ya, nunggu settle dulu baru bekerja sesuai passion. Karena terkadang apa tuntutan dari, tapi tiap keluarga pasti beda-beda. Tiap keluarga pasti beda-beda. Karena ada keluarga yang mau memahami kita ketika kita mencari kerjaan sesuai passion, kadang ada yang enggak. Biasanya kalau sandwich generation, begitu kamu lulus, kamu diharapkan untuk langsung dapat duit. Kadang mereka ketika semakin lama kalian menunggu, biasanya apa omongan gak enak dari kanan kiri itu udah mulai muncul. Ya gak usah jauh-jauh deh, ntar kalau misalnya lulus gitu ya, kamu kerja di mana? Kamu gajinya berapa? Itu di Indonesia sering banget pertanyaan semacam itu. Padahal itu kan sesuatu yang gak, kalau bisa gak ditanyain, ngapain sih lu tanya-tanya gaji gitu kan ya. Nah, cuman di Indonesia mah, ya semacam itu. Kalau saya sebenarnya, saya mungkin kurang bisa untuk berada di posisi sana kali ya. Jadi saya takut memberikan pendapat yang salah karena sejujurnya saya tidak berada dalam kondisi sandwich. Cuman kalau secara logika ya kita ya pastinya kita cari kerja dulu baru kemudian cari yang sesuai passion. Karena kalau saya kebayang yang kondisi sandwich pasti orang-orang lagi butuh duit kalian untuk ngebantu support keluarga secepatnya. Baru kalau udah matang baru kemudian kita bisa pindah. Jangan salah, banyak banget perusahaan-perusahaan yang jadi batu lompatan anak-anak generasi sekarang. Biasanya kerja setahun, 2 tahun buat ngumpulin duit, baru kemudian usaha sendiri. Itu banyak banget kakak kelas yang kayak gitu. Pokoknya ketika di awal kerja apa aja. 1-2 tahun cari ilmu, serap ilmunya sebanyak mungkin, baru kemudian di tahun kedua atau ketiga lompat ke perusahaan yang kemudian dia lebih qualified. Semacam itu. Biasanya ada beberapa case yang kalau kita langsung ngedaftar, misal Telkomsel, saingannya kan banyak banget tuh, sak budget. Nah, kerja dulu di perusahaan yang kecil-kecil dulu. Ketika kita ngelamar ke Telkomsel di tahun kedua atau ketiga, kita masuknya adalah profesional yang kita sudah punya skill. Itu bisa. Bu, kalau misalnya sandwich generation ketika kuliah saya bisa sambil cari duit, nggak bisa. Proyekan dosen. Bu, cara dapat proyekan dari dosen gimana caranya? Ikut lab. Nggak harus yang jadi asisten praktikum ya. Kalau asisten praktikum kan kamu ngajar anak-anak. Itu dapat duit juga sih. Ada juga yang namanya lab riset. Lab riset itu sama-sama riset
bareng dosen. Atau kalau kamu ada misalnya dosen yang kamu suka atau apa gitu ya, kamu tertarik mata kuliahnya, bisa kalian nanya ke dosen tersebut, Pak, saya tertarik nih Pak sama topik ini. Kira-kira kalau saya tertarik untuk ikutan riset atau apa, belajar sama Bapak bisa nggak? Itu bisa. Jadi memang terkadang kita harus apa ya, mengurangi rasa, kadang kita sungkan, kadang kita malu, tapi justru dengan begitu dosen nggak tahu tuh bahwa kalian istilahnya minat atau tertarik di sana. Kita bisa inisiatif dengan cara itu. Banyak cara kamu dapat duit tambahan ketika kuliah. Seringkali banyak dosen-dosen yang ngasih proyekan ke mahasiswa, yaitu yang mahasiswanya aktif, yang mahasiswanya kelihatan. Atau bisa kamu nanya, Bu, Pak, saya minatnya di bidang ini. Boleh nggak Pak saya belajar, atau boleh nggak Bu saya belajar? Pelan-pelan kayak gitu. Biasanya nanti sama dosennya akan dikasih informasi-informasi yang berkaitan sama itu. Entah itu pelatihan, entah itu sertifikasi, kadang diajakin pengmas, kadang itu adalah awal mula kalian buat cari duit. Terus kalau kalian misalnya aktif gitu ya, aktif organisasi, IPK bagus, mulai cari beasiswa. Karena beasiswa kadang ada yang full ngasih juga kalian uang jajan pun ada. Cara carinya gimana? Bisa tanya link di kemahasiswaan. Kemahasiswaan biasanya ngasih tahu itu sekitar tiap semester ada gitu ya. Ada juga misalnya kalian yang searching sendiri lewat internet kayak LPDP dan segala macam itu kadang ngasih. Termasuk S2 itu gratis buat mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus. Ikutan MBKM nanti tingkat 3 juga bisa. Itu biasanya nanti magang kalian di perusahaan dan digaji sama perusahaan. Banyak kan cara kita mencari duit ceperan. Banyak sebenarnya. Tapi itu tadi yang saya bilang, tolong jangan lupa untuk menganalisa diri sendiri. Kita kekuatannya sampai sejauh mana. Jangan sampai kamu kecapean, kemudian kamu lelah, sakit, duitnya habis buat itu, ya jangan juga. Atau misalnya teman-teman juga ada yang misalnya dari awal mereka bangun usaha. Jadi nanti biar sejalan dengan kuliah, ambilnya ketika di tingkat 3 atau 4 ambil peminatan entrepreneurship. Itu ada. Jadi kalau peminatan entrepreneurship, tugas akhirnya kalian menganalisa ininya kalian, usahanya kalian. Proyek bisnisnya sampai sejauh mana, itu adalah peminatan entrepreneurship. Ada di kita. Itu. Banyak. Jadi kalau misalnya sandwich generation, sekarang temenmu misalnya ada yang ngalamin, itu temennya banyak banget. Udah dari beberapa semester saya seringkali juga dapat yang case-case yang, Bu, saya anak pertama, Bu, saya diharuskan lulus, saya ditarget untuk misalnya saya harus kerja di Pertamina, Bu, tapi saya nggak minat kerja di sana. Saya mesti gimana? Cuman kalau kata orang Pertamina gajinya gede, nah dengan gaji gede saya diharapkan bisa membantu adik-adik, ada yang kayak gitu. Tapi itu nanti balik sendiri ke si anak. Alasannya kenapa gini? Misal, ada anak-anak yang bisa tetap lempeng aja ketika dia nggak ngikutin sarannya orang tua, ada. Kan dosen nggak bisa kan, yaudah kamu ikutin aja passionmu. Kita nggak tahu kondisi keluarganya dia seperti apa. Tiap orang adalah personal. Ada anak yang ketika, Bu, saya nggak bisa, Bu. Jadi saya ikutin aja yang Pertamina. Kenapa? Ya soalnya nanti kalau saya nggak ngikut, saya merasa bersalah. Ada yang anak-anak seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu cari duit, sejak zaman kuliah, caranya banyak. Mau beasiswa ada, mau bikin startup ada, bisa cari duit lewat lomba-lomba. Itu aku punya mahasiswa yang dia nyari duitnya lewat lomba. Jadi dia ngerasa, Bu, saya kan punya otak, Bu. Saya cari duitnya lewat seperti itu. Jadi istilahnya saya tidak mengeluarkan modal, tapi saya mengeluarkan modalnya pikiran, dalam versi pikiran. Saya ngelarin itu. Ada juga yang ikutan kemarin ikut ke forum developer kayak gitu. Itu ada mahasiswa yang dia bayarannya sampai puluhan juta, padahal dia sudah kerjain itu sejak zaman kuliah masih semester 3 atau 4. Itu. Apakah kerja di perusahaan gede? Enggak, tapi dia cari proyekannya lewat si forum developer itu. Sekarang makanya kesempatan itu tinggal kita mau cari apa enggak. Gitu. Cukup ngejawab nggak sih?
menjawab Bu. Jadi intinya kita udah harus berjuang dari sekarang gitu ya Bu, cari-cari info ya Bu. Cari-cari info itu sebenarnya kalian dari sekarang. Kalau saranku dari sekarang minimal kalian udah tahu begitu lulus kamu mau ngapain. Walaupun masih gambaran kasar ya, yaudah deh Bu, pokoknya kerja di perusahaan, itu nggak kan baru gambaran kasar. Paling nggak itu dulu. Mau gambaran kasar, mau misalnya entrepreneur, mau usaha sendiri, mau ambil S2, karena nanti jalannya beda. Jangan sampai kemudian ketika tingkat 4, Bu, saya pengen S2 Bu, tapi kemudian saya kehambat sama nilai saya yang nggak sesuai target. Nah, jangan sampai seperti itu. Bu, saya pengen misalnya kerjanya ngambil PNS Bu, tapi ternyata saya IPK-nya nggak sesuai dengan PNS. Kalau sejak lama kita punya portofolio, itu akan lebih enak jalurnya. Walaupun mungkin ketika tengah jalan kadang orang bisa berubah minat, itu juga bisa. Tapi yang perlu diingat, nggak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau perusahaan-perusahaan asing sama startup itu biasanya mereka juga anak-anak berprestasi itu juga jadi nilai poin plus. Ikut lomba, ikut apa, itu poin plus. Organisasi itu biasanya akan ditanya. Karena paling enggak orang-orang yang organisasi udah pernah ketemu konflik sama temen, iya. Manajemen waktu paling enggak kelatih, iya. Itu anak-anak organisasi pasti di situ akan kelatih. Jangan kupu-kupu lah, kuliah pulang. Kalau zaman sekarang cuman kupu-kupu, enggak. Enggak banget. Saingannya banyak soalnya kalian nih zaman sekarang. Gitu. Boleh kalian kalau mau ikutan apa sih, mau sambil cari duit ketika kuliah, banyak kok yang masih sejalan sama pelajaran gitu ya. MBKM itu digaji, nanti kalian di tingkat 3. Habis itu bisa juga ikut proyekan dosen, itu dibayar. Mau jadi asisten mahasiswa itu dibayar, asisten praktikum itu digaji. Kemudian kalau kalian ikutan kayak peneliti dosen, paling nggak dapat makan gratis lah. Itu juga ya kan minimal kan, entah kamu di traktir pizza, entah kamu dapat steak, entah kamu apa, ya minimal lah makan-makan enak sama dosen akan ada. Atau kadang dapat hard disk, flash disk gratis kan, lumayan. Itu minimal. Tanya ke dosen-dosenmu, kalau misalnya kalian ini tanya ke dosen, ada yang bisa dibantuin nggak Pak, Bu, ada penelitian nggak, saya minat di bidang ini, itu bisa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh Dewa, Opo? Bu, saya izin bertanya Bu. Boleh. Ya, bagaimana? Ini tentang support eksternal itu Bu. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ke keluarga, apalagi terutama keluarga besar, karena mungkin kita punya tujuan yang beda gitu Bu. Jadi misal kita udah punya goal A, sedangkan kalau keluarga besar itu masih kayak yang pemikiran lama, ada punya goal B gitu Bu. Nah, kita mau mengkomunikasikan tuh bahwa goal A tuh punya gambaran besar gini. Nah, tapi itu susah juga karena mereka pasti bilang, oh kan udah lebih pengalaman ini, terus udah lebih tua gitu Bu. Nah, apalagi posisinya keluarga besar, jadi kalau mau komunikasi itu kayak nggak yang segampang kayak keluarga inti gitu Bu. Nah, itu kira-kira gimana caranya biar kita bisa mengkomunikasikan, soalnya katanya mereka kan baru percaya kalau udah ada hasilnya. Nah, sedangkan kalau kita aja nggak yang bisa ikutan, jadi nggak bisa menunjukkan yang hasilnya itu tadi. Terima kasih Bu. Iya sih, biasanya keluarga besar itu ya, kita kan udah makan asam garam, kamu kan masih baru kuliah, belum tahu, kan kita udah pengalamannya lebih banyak, itu kata-kata yang familiar. Sama, gue juga kayak gitu. Cuman biasanya kalau memang untuk keluarga besar segala macam itu memang perlu bukti sih. Jadi nggak bisa cuman kita ngomong kemudian kita nunjukin orang lain gitu ya. Tapi ini berhasil kok, iya tuh orang lain. Kamu belum tentu. Kadang malah kayak gitu kamu kenanya. Jadi emang biasanya apa? Bukti yang perlu kita serahkan kepada mereka. Seperti itu. Emang bukti. Terus kalau misalnya enggak, bisa dengan ngambil pihak ketiga lagi. Ada kenalan nggak orang yang sudah paham di bidang itu? Nah, itu diajak ngomong. Entah misalnya ada kakek, entah nenek. Tapi kalau kemudian keluarga besarnya menentang semua, nah itu PR buatmu. Kalau udah kayak gitu, mau nggak mau memang adalah bukti yang perlu ditunjukin
Apalagi kalau kita berhadapannya sama orang-orang yang zaman dulu ya. Biasanya kalau zaman dulu kan kekeh gitu ya, misalnya, oh kerja di Telkom adalah yang terbaik. Itu saya sampai sekarang masih nemuin ada orang tua yang masukin anaknya ke Telyu supaya anaknya bisa ke Telkom. Itu masih sampai sekarang pun ada. Atau ada juga orang tua yang kemudian anaknya jadi kayak apa ya, sarana mewujudkan mimpi mereka dulu yang nggak kesampaian. Ada nggak? Wah, mama dulu nggak jadi ini, nggak jadi pramugari, anakku harus jadi pramugari, padahal anaknya kagak mau gitu ya, padahal anaknya kagak demen. Sampai sekarang pun ya masih ada. Tapi kalau misalnya kita pingin jalur yang lain, artinya apa? Sambil nunjukin bukti, sambil nunjukin fakta, kumpulin fakta. Cuman kadang kalau tanpa ada bukti, ya kamu akan tetap diceramahin. Siap-siapin aja buat tutup kuping. Akan selalu ada seperti itu. Dan biasanya kalau kamu gagal, kamu mesti siap dengan kata-kata, tuh kan kamu nggak mau nurut. Coba nurut. Nah, akan ada kayak gitu. Tapi kalau berhasil, kadang lempeng-lempeng aja. Syukur kalau yang lempeng. Malah ada yang dibangga-banggain ada. Karena apapun pilihan kita itu akan jadi tanggung jawab kita sendiri. Itu yang mesti dipegang. Apapun yang jadi pilihan kita itu adalah tanggung jawab kita. Dan terkadang tidak semua orang akan mendukung pilihannya kita. Saya sama biasanya bilang ke anak wali, cari tahu sih passionmu apa. Padahal aku bilang ya, passion itu kadang baru ini. Cuman kadang biasanya bilang anak wali gitu. Cari tahu kamu misalnya kuliah di SI itu, kamu udah ikhlas atau belum? Karena apa? Terkadang ada yang kemudian baru saja dia merasa tidak ikhlas itu di tahun keempat. Ada. Saya punya anak wali, di tahun ke-6 dia bilang ke orang tuanya, ternyata passion saya tidak di SI dan itu tahun ke-6. Kebayang orang tuanya stresnya kayak gimana tuh, duit udah habis berapa gitu ya. Duitnya udah habis berapa. Cuman ya terkadang ada yang semacam itu. Jadi kalau sejak dini kalian bisa mencari tahu kalian inginnya apa, itu bagus. Bu, kalau saya belum kebayang apa yang bisa saya lakukan. Bisa misalnya kira-kira kamu punya tokoh gitu ya yang kamu idolakan, bisa dari sana. Bisa sambil baca-baca di LinkedIn atau apa, misalnya kamu gaji oriented, paling nggak lihat dari versi gajinya. Kalau misalnya Bu, saya lebih tertarik sama kerjaan, cari sama posisi kerjaannya. Atau paling nggak kalau saya masih blank, cari tahu siapa tokoh yang kamu suka. Kalau misalnya dunia IT ya di bidang IT, atau misalnya di dunia usaha, di dunia usaha. Yang bisa ibaratnya apa ya, bisa dijadikan panutan gitu, paling nggak kita bisa benchmark jalannya dia, kita bisa ikutin jalannya dia seperti apa. Itu cara paling awal sih, baru kemudian nanti kita pelan-pelan mempelajari, oh gimana sih step by stepnya. Misalnya suka Steve Jobs, ya matiin aja dia. Apa sih dia Steve Jobs untuk bisa seperti itu, jalannya dia seperti apa. Bu, saya izin menanggapi ya Bu. Boleh. Kan mungkin memang yang termudah itu menunjukkan lewat hasil ya Bu. Tapi itu kalau maksudnya dari kita kan sebagai mahasiswa, maksudnya kita masih belum hidup sendiri, itu kadang masih butuh support gitu Bu. Maksudnya mungkin kalau dalam pendanaan tidak masalah, tapi kadang tuh butuh support, gimana ya, support untuk direstui gitu, diizinkan gitu. Nah sedangkan kalau kita tidak bisa menjadikan di awal dan kita tidak bisa melangkah ke sana, kan berarti tidak bisa menunjukkan hasil itu Bu. Nah apakah kalau gitu kita tetap tegas aja, kita tetap ngerjain apa yang kita mau, atau enggak gimana? Karena juga nanti pasti kalau kita enggak ada nurut-nurutnya sama sana itu kurang enak, apalagi terlebih saat misal lebaran atau apa gitu kan, saat kumpul keluarga gitu. Kalau aku nurut, karena udah aku bilang tadi, passionku sebenarnya pengen masuk IKJ, jurusan seni rupa murni, tapi orang tua aku cuma mau bayarin di 2 jurusan. Jurusannya apa? Psikologi sama kedokteran. Lah kalau aku nggak nurut, aku nggak kuliah. Masalahnya apa? Kalau saya sendiri ya pada saat itu saya sendiri sadar diri, aku nggak punya duit tabungan apapun untuk bisa ngambil di jurusan tersebut. Jadi nurut sejenak, tapi habis itu apa? Tetap aja ketika kemudian saya psikologi,
ya keturutannya ketika malah justru kerja gitu loh. Ambil apa sih, ada pelatihan Photoshop, kemudian ada belajar Adobe pakai apa, 3D Max, itu malah keturutannya ketika aku sudah punya duit sendiri, nah baru kemudian ngikutin si passionku. Tapi ketika kita nggak punya duit, sejujurnya aku nggak mau munafik, ya daripada aku nggak dapet apa-apa toh. Jadi terkadang ketika kita ngelawan batu, jangan sama-sama keras, yang ada hancur dua-dua. Jalannya pelan-pelan ikutin, tapi sambil ngikutin, cari tahu gimana cara kita ngeraih apa yang kita inginkan, seperti itu. Gitu. Jadi itu kalau versi saya ya. Ada yang pendapat lain nggak? Kalau saya biasanya, kalau itu case-nya pada saya ya, kalau saya biasanya kalau kayak gitu, saya ngikut, tapi saya tetap ngejalanin apa yang saya inginkan. Ngikut di depannya doang. Buat memperoleh benefit, biar benefitnya kagak di-cut. Gitu. Sama misalnya, nanti bisa sih misalnya mau bahas Bu, yang lainnya saya pengennya ini itu bisa mencari celah sebenarnya. Gitu. Tugasnya ngapain? Tugasnya ini. Tugasnya letaknya ada di pertemuan kedua, tugas personal goal setting. Tugasnya sederhana sebenarnya. Cuman bagi sebagian orang kayaknya tugas ini sangat tidak sederhana. Nih, buat tujuan hidup kalian, boleh A4, boleh pakai Canva, boleh pakai Adobe, boleh pakai Photoshop, boleh pakai Jamboard, boleh pakai apapun aplikasi, mau dibikin dalam format apa sih itu, mind map pun bisa. Cari tahu kamu targetmu setelah ini mau ngapain, setelah lulus. Boleh setelah lulus untuk jangka panjang, jangka pendeknya adalah misalnya ketika saya 5 tahun lagi dari sekarang, atau ketika 2 tahun dari sekarang saya harus bisa apa, bikin itu. Cari tahu kamu pengennya ngapain. Nggak susah toh? Bu, justru susah Bu, karena saat ini saya belum tahu saya mau ngapain. Nah, ini tugas merenung buat kalian, dikasih waktu sampai Minggu. Cukup nggak kalian sampai dicari